Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami eh, akan mempresentasikan tugas dengan judul Analisis dan Perancangan pada Sistem Informasi Daerah di Kabupaten Parigi Motong. Jadi kelompok kami ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama Nazir Han, yang kedua Mario, yang ketiga Afdalul Zikri, dan yang keempat Bintang Nur Syahrir Musa. Masuk ke pembahasan pertama yaitu pendahuluan, yang mana pada pembahasan pertama ini akan dibahas oleh saya sendiri, Afdalul Zikri. Sejarah singkat Kabupaten Parigi Motong. Jadi pada tahun 1963 dimulai perjalanan panjang pembentukan Kabupaten Parigi Motong yang melibatkan berbagai tokoh dan elemen masyarakat, mencakup inisiatif seperti Gempar dan Amuk di beberapa kecamatan. Kemudian pada tanggal 30 September 1999, Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Tengah nomor 125/3004 mengusulkan pembentukan Kabupaten Parigi Motong yang kemudian disahkan oleh DPR RI melalui Undang-Undang nomor 10 tahun 2002 pada tanggal 10 April 2002. Jadi Kabupaten Parigi Motong terdiri dari 23 kecamatan dan 5 kelurahan dan juga 270 desa dengan luas wilayah 5.089,91 km persegi dan juga jumlah penduduk sebesar 444.513 jiwa dengan sebaran penduduk 87 jiwa per kilometer persegi. Latar belakang proyek. Jadi sistem informasi daerah kabupaten atau yang disingkat dengan SIDKA merupakan sebuah sistem yang dibangun untuk mengintegrasikan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh kabupaten yang mana adalah Kabupaten Parigi Motong. SIDKA dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti pengelolaan administrasi kabupaten, penyediaan informasi bagi masyarakat kabupaten, dan juga peningkatan pelayanan kepada masyarakat kabupaten. Jadi oleh karena itu, kelompok kami berinisiatif membuat rancangan untuk meningkatkan kualitas website pemerintah daerah agar menjadi lebih baik lagi. Jadi website pemerintah daerah ini khususnya di daerah Kabupaten Parigi Motong. Jadi untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, sebelum mulai pada materinya, perkenalkan nama saya Mario Yani dengan NIM 531421049. Pada bagian kedua yaitu analisis sistem. Kami mencoba memvisualisasikan diagram alur kerja sistem milik sistem informasi daerah Kabupaten Parigi Motong. Bisa kita lihat terdapat beberapa masalah yang kami soroti, yaitu hampir semua bagian yang sampai kepada pengguna hanyalah output berupa informasi yang terkesan simpel dan kurang menarik. Juga pada website terdapat beberapa fitur yang tidak berfungsi dengan baik. Juga tidak adanya pengelola website yang membuat jika ada terjadi kesalahan, itu tidak bisa segera diperbaiki. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Bintang Nur Syahrir Musa. NIM 531421086. Saya akan menjelaskan perancangan arsitektur. Berikut adalah tampilan diagram arsitektur sistem yang diusulkan. Seperti ini dilihat. Penjelasan keputusan desain yang diambil adalah jenis sistem informasi. Sistem informasi daerah Kabupaten Parigi Motong. Fitur-fitur yang ditambahkan adalah dashboard admin sebagai pengelola, fitur input berita baru untuk admin, dan fitur komentar bagi pengguna. Lalu untuk
arsitektur sistem informasi dapat dikategorikan menjadi dua bagian. Pertama yaitu arsitektur logika dan arsitektur fisik. Dalam arsitektur logika, berita baru yang diinputkan oleh admin disimpan dalam database berita. Proses input data dilakukan oleh pengguna melalui fitur komentar. Proses pengelolaan data dilakukan oleh sistem informasi daerah Kabupaten Mutong. Proses output data dilakukan oleh sistem informasi daerah Kabupaten melalui antarmuka pengguna. Sedangkan dalam arsitektur fisik, komputer digunakan oleh admin untuk menjalankan penginputan berita dan mengelola komentar. Database milik penyedia hosting digunakan untuk menyimpan data. Jaringan internet digunakan untuk menghubungkan sistem informasi daerah kabupaten dengan dunia luar. Teknologi yang digunakan adalah database hosting, HTML, dan Bootstrap 5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Nazir Muhammad Khan, NIM 531421043. Kesimpulan. Rangkuman temuan kunci. Berikut adalah beberapa temuan kunci sistem informasi daerah Kabupaten Parigi Motong. Data. Sistem informasi daerah kabupaten harus memiliki data yang lengkap, akurat, dan up-to-date. Data ini meliputi data-data kependudukan. Proses. Sistem informasi daerah kabupaten harus memiliki proses yang efisien dan efektif. Proses ini meliputi proses input data, dalam hal ini penginputan berita baru oleh admin, proses pengolahan data, dan proses output data. Interaksi. Sistem informasi daerah kabupaten harus memiliki antarmuka pengguna yang mudah digunakan dan dimengerti. Antarmuka pengguna dalam hal ini adalah fitur komentar. Selain temuan kunci di atas, ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sistem informasi daerah kabupaten, yaitu ketersediaan anggaran. Pengembangan sistem informasi daerah kabupaten membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penting untuk membuat anggaran yang realistis. Kesiapan teknologi. Sistem informasi daerah kabupaten harus menggunakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Selanjutnya, potensi dampak perubahan sistem. Beberapa potensi dampak perubahan sistem. Yang pertama, dampak positif perubahan sistem dapat berupa peningkatan efisiensi dan efektivitas. Perubahan sistem dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Hal ini karena sistem yang baru biasanya dirancang untuk lebih efisien dan efektif. Peningkatan kualitas informasi. Perubahan sistem dapat meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan. Hal ini karena sistem yang baru biasanya dilengkapi dengan fitur-fitur yang lebih canggih untuk menganalisis data. Peningkatan pengambilan keputusan. Perubahan sistem dapat meningkatkan pengambilan keputusan. Hal ini karena sistem yang baru biasanya menghasilkan informasi yang lebih akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, dampak negatif perubahan sistem dapat berupa peningkatan biaya. Perubahan sistem biasanya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya ini dapat berupa biaya untuk pengembangan sistem, biaya untuk pelatihan pengguna, dan biaya untuk pemeliharaan sistem. Disrupsi proses kerja. Perubahan sistem dapat menyebabkan disrupsi proses kerja. Hal ini karena pengguna harus menyesuaikan diri dengan sistem yang baru. Resistansi pengguna. Perubahan sistem dapat menimbulkan resistansi pengguna. Hal ini karena pengguna mungkin merasa nyaman dengan sistem yang lama dan tidak ingin beradaptasi dengan sistem yang baru. Untuk meminimalkan dampak negatif perubahan sistem, penting untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan perubahan sistem secara matang. Perencanaan perubahan sistem harus mencakup analisis kebutuhan pengguna, evaluasi biaya dan manfaat, dan identifikasi risiko. Pelaksanaan perubahan sistem harus dilakukan secara bertahap dan melibatkan pengguna. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman saya. Jadi itulah penyampaian ataupun presentasi materi dari kami yang yaitu mengenai analisis dan juga perancangan sistem informasi pada daerah Kabupaten Parigi Motong. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.